satu kali azan Jumat ya, tapi dibolehkan ya sejak Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an adanya azan pertama. Azan pertama itu fungsinya untuk mengingatkan orang untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi jangan mepet waktunya. Ya, kalau yang biasanya itu ya 1 jam, setengah jam sebelum masuk waktu Jumat, ya, itu disampaikan azan. Nah, kalau pada saat azan pertama itu tidak ada masalah. Ya, azan pertama. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah azan yang pada saat setelah azan itu khutbah dimulai. Setelah naiknya khatib ke mimbar. Itu yang dimaksud. Azan yang dikumandangkan setelah khatib naik ke mimbar. Mau dia azan pertama atau azan yang kedua, yang penting itulah azan yang dimaksud. Ya. Maka melakukan transaksi jual beli pada saat setelah atau di saat azan yang kedua telah dikumandangkan, transaksi jual beli itu dalam sebagian pandangan para ulama itu adalah jual beli yang tidak sah, tidak dibenarkan. Apa dalilnya? Ya, di sini dikatakan wala yasihhul bai'u wala syira' mimman talzamuhu salatul jum'ah ba'dal adzani tsani. Tidak sah melakukan transaksi jual beli bagi orang yang seharusnya hadir pada salat Jumat, mimman talzamuhul jum'ah. Ya. Siapa itu yang wajib hadir salat Jumat? Laki-laki balik dan tidak ada uzur, mukim, ya, mukim dan tidak ada uzur, tidak sakit atau tidak musafir, maka mereka itu wajib. Nah, kalau ada laki-laki yang model seperti ini setelah azan kedua melakukan transaksi jual beli baik sebagai penjual ataupun sebagai pembeli, maka transaksinya dianggap tidak sah. Karena dia seharusnya bukan melakukan transaksi jual beli. Posisinya itu harusnya dia segera menjawab untuk segera datang ke masjid, bukan jual beli. Ya. Nah, dalilnya apa? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala ini secara jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan panggilan, ya, nudiya lis-salah, panggilan untuk melaksanakan salat Jumat. Ya, idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah, itu perintah, wajib hukumnya. Bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Apakah yang jadi guru sementara ngajar tetap bisa mengajar? Yang sedang di kantor masih bisa melanjutkan pekerjaannya di kantor? Ini cuma contoh saja. Ya. Jadi jangan dikatakan ini khusus pedagang, Ustaz. Yang lain tidak berlaku. Tidak, sama saja. Tapi khusus bagi pedagang ada peringatan khusus, ya, karena kebanyakan para sahabat itu kan pedagang, ya, pedagang. Maka diingatkan, ya, wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Nah, maka ayat ini menjelaskan kepada kita perintah untuk tinggalkan jual beli. Ya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, maka kalau tidak ada yang membolehkan atau mengecualikan pelarangan itu, maka hukum asalnya pelarangan itu menunjukkan keharaman. Dan tidak ada pengecualian memang. Tidak ada pengecualian. Tidak pernah kita dapati ada riwayat hadis yang menunjukkan Rasulullah atau para sahabat justru melakukan transaksi setelah azan kedua pada hari Jumat. Atau
setelah azan, setelah khatib naik ke atas mimbar. Yang justru ada adalah sebaliknya. Ya. Mereka meninggalkan jual beli itu sejak awal bahkan. Ya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk meninggalkan jual beli pada saat setelah dikumandangkan azan yang kedua pada hari Jumat. Nah, kalau terjadi maka jual belinya dikatakan tidak sah. Tapi kalau yang melakukan transaksi jual beli wanita, yang membeli juga wanita, sah atau tidak? Sah. Ya, tidak ada masalah. Karena memang perempuan tidak diwajibkan untuk hadir sholat Jumat. Atau yang membelinya musafir. Ya. Dia buka warung coto. Kemudian sudah kumandang azan. Kemudian datang orang makan coto. Kan tidak boleh. Jual coto itu jual beli bukan? Hah? Jual beli. Pas dihidangkan azan. Boleh tidak? Nah, kalau dia musafir boleh. Ya, dan yang menyajikannya bukan orang yang wajib hadir sholat Jumat. Ya, pegawainya ada perempuan. Nah, itu tidak ada masalah. Nah, itu para jamaah sekalian. Ya, jadi hati-hati kalau punya warung. Ya, maka yang paling aman itu sebenarnya seperti di Arab Saudi. Itu kalau sudah jam 11 semua toko itu tutup. Restoran tutup. Tidak ada yang buka. Kalau sudah jam 11, antum mau cari restoran di mana saja tidak ada yang buka. Toko pun tidak ada yang buka. Ya. Nah, jadi bagus itu. Jadi tidak ada memang celah untuk melakukan transaksi jual beli. Ya. Nah, masalahnya kita di sebagian tempat justru di depan masjid. Transaksinya bahkan. Padahal sudah azan yang kedua. Ya. Nah, ini yang ya. Dan termasuk di antara materi khutbah Jumat yang paling bagus ini menyampaikan persoalan ini karena banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Ya. Larangan tentang melakukan transaksi jual beli pada hari Jumat. Nah, kalau pada sholat-sholat biasa, masuk tidak? Masuk tidak? Hah? Apa hukumnya datang ke masjid buat laki-laki? Apakah berbeda dengan sholat Jumat dengan sholat 5 waktu? Sama enggak? Sama. Kalau sama hukumnya, sama juga hukumnya. Kenapa harus dibedakan? Jadi sebenarnya berlaku juga untuk sholat yang 5 waktu. Kalau kita mau jujur, ya, karena sebab pelarangannya pada sholat Jumat kan melalaikan dari sholat Jumat. Ya sama juga. Meskipun tentunya kalau mau dilihat secara spesifik, sholat Jumat itu terbatas waktunya dan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja. Sementara kalau untuk sholat wajib terkadang ada masjid yang masih bisa terlambat ya. Mungkin di masjid ini agak lambat sholatnya. Mungkin itu saja yang membedakan. Tapi dari sisi kewajiban kita untuk hadir, ya, kewajiban kita untuk hadir ya sama saja sebenarnya. Ya, itu yang membedakan. Ya, karena sholat Jumat itu terbatas dan tidak bisa kita lakukan, tidak sama dengan sholat 5 waktu yang biasanya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan bai'ul asya liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah au yastakhdimuha fil muharramat. Menjual sesuatu kepada seseorang yang akan menggunakan sesuatu itu bermaksiat kepada Allah. Atau dia pakai pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Di sini dikatakan
fala yasihhu bai'ul asir liman yattakhidhuhu khamran. Tidak boleh kita menjual asir. Asir itu buah yang sudah diperas, ya, jus. Ya. Fala yasihhu bai'ul asir liman yattakhidhuhu khamran. Bagi orang, kepada orang, tidak boleh kita jual itu ya, kepada orang yang akan menjadikan jus itu sebagai khamar. Ini khusus lebih banyak mungkin biasanya pada anggur ya. Anggur. Tapi sebenarnya khamar itu bisa dibuat dari apa saja. Ya, jadi kalau ada orang yang beli anggur, kemudian kita tahu bahwa anggur itu akan dijadikan sebagai khamar, minuman keras, boleh tidak kita jual? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh karena kita telah masuk dalam kategori apa? Membantu, memfasilitasi orang itu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Mau enggak? Ya, jadi fasilitator kemaksiatan. Nah, ya. Meskipun beli. Nah, ya. Ya. Contohnya juga walal awani liman yashrabu bihal khamar. Kita tahu ya, kita jual gelas, jual bejana, jual gelas. Tapi kita tahu orang yang beli gelas ini akan pakai gelas itu untuk minum khamar. Maka tidak boleh kita jual. Ya. Kita punya ayam Bangkok. Ya. Kita tahu yang datang ini apa istilahnya? Apa bahasa Makassar ya? Pabite ya? Pabate. Tukang sabung ayam. Iya. Kita tahu. Ya. Dan kelihatan itu kalau tukang sabung ayam. Beda dengan orang yang mau potong ayam Bangkok. Kalau yang mau konsumsi ayam Bangkok dia pasti ya. Tapi kalau yang pesabung itu dia pasti ya, dia pasti kita tahu. Maka tidak boleh kita jual itu. Ya. Meskipun mahal. Ya. Atau jual tedong bunga istilahnya kalau yang di Toraja itu ya, untuk dipakai acara mak badong. Apa namanya? Apa pesta kematian itu di apa namanya? Rambu. Kita tahu mau dipakai itu kan mahal memang, ya, ujian keimanan itu yang punya tedong itu kalau dia muslim. Tapi kalau kita sadar bahwa tidak boleh dijual kepada orang yang menggunakan itu untuk maksiat, sesuatu yang haram, maka insya Allah akan menjadi ringan. Seperti juga menjual senjata. Ya, menjual senjata pada saat terjadinya pertikaian di antara dua kelompok kaum muslimin. Ya, jadi ada zaman atau di mana tempat ada dua kelompok sama-sama kaum muslimin bertengkar, bertikai, berperang. Boleh tidak kita jual senjata? Ada yang datang, ya, tidak boleh karena kita tidak boleh menjual senjata ini untuk membunuh saudara kita kaum muslimin. Apalagi kalau yang beli itu adalah non-muslim. Ya, itu lebih tidak boleh lagi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum asalnya tidak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya dalil umum. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kita dilarang untuk ikut berpartisipasi menjadi fasilitator pada sebuah perbuatan dosa. Tetapi ingat, ini catatan penting, tidak ada kewajiban bagi si penjual untuk bertanya. Ya? Tidak ada ya kewajiban bagi si penjual untuk ada yang kita punya ayam Bangkok. Tidak boleh kita tanya, kau mau apa ini ayam Bangkok? Itu berlaku kalau kita sudah
tahu atau ada tanda-tanda yang mencurigakan. Tapi hukum asalnya kan tidak boleh. Karena kapan itu dipersyaratkan, maka si penjual itu akan merasa berat. Ya. Apa hukumnya? Apa hukumnya membuka aurat bagi wanita? Hah? Haram. Berarti jual daster? Jual daster yang apa? Iya, boleh tak? Haram. Makanya tidak perlu Anda tanya. Dia datang membeli, jual saja. Dan tidak ada kewajiban Anda untuk, kamu mau pakai untuk apa ini? Kepada siapa kamu pakai? Itu terlalu memberat-beratkan. Dan syariat kita tidak datang untuk itu. Karena kapan dia untuk itu? Ini ya. Kecuali kalau kita tahu yang membeli ini katakanlah sudah dikenal sebagai wanita malam umpamanya. Nah, itu lain lagi persoalan. Nah, yang jelas bahwa tidak ada kewajiban kita untuk si penjual itu untuk bertanya. Ya, untuk bertanya. Nah, ini yang kedua. Ya, sama juga dengan ojol. Ojek online ya. Kalau masuk apa? Pesanan atau suruh ya beli makanan dan makanan itu jelas haram. Harus dibatalkan. Tidak boleh ragu, batal. Tidak boleh bilang kesempatan dapat uang. Bukan sekedar keuntungan yang kita mau cari. Ya, bukan sekedar keuntungan yang kita mau cari. Yang kita cari adalah keberkahan daripada hasil yang kita dapatkan. Ya. Atau masuk, antar dulu ke gereja. Berarti tidak toleransi itu ya. Iya, toleransi ada batasnya. Tidak boleh juga kebablasan. Tapi tidak perlu kita tanya. Tapi kalau ojek online kan sudah jelas. Tapi jangan sampai rumahnya memang dekat gereja. Nah, itu juga, itu lain juga itu hukumnya kan. Seperti PT dicegat ya, dicegat. Kan tidak perlu Anda mau kemana. Pas turun ternyata, itu sudah ya. Ya? Kecuali kalau sudah ada tanda-tandanya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga para jamaah sekalian, yang ketiga termasuk, jadi yang kedua itu adalah menjual barang kepada orang yang akan menggunakan barang itu dalam rangka maksiat atau menggunakannya pada sesuatu yang haram. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah melakukan transaksi jual beli bai'ul muslim ala bai'i akhihi. Melakukan transaksi jual beli di atas transaksi yang sedang dilakukan oleh saudaranya. Transaksi di atas transaksi. Ya. Di sini dicontohkan. An yaqula liman ishtara syai'an bi asyarah ana abi'uka mislahu bi arkhasa minhu au abi'uka ahsana minhu bi nafsi tsaman. Jadi begini. Ada orang yang melakukan transaksi jual beli, sedang transaksi. Ya. Bukan menawar, transaksi dan mereka melakukan transaksi dan dia dengar ya si penjualnya bilang saya jual 100.000 dan pembelinya mengatakan oke lah 100.000. Tiba-tiba datang pedagang lain, dia masuk di situ dan dia bilang saya kasih barang yang sama dengan harga yang lebih murah, 90.000. Ya. Atau kualitasnya sama tapi jenisnya lebih baik. 100.000 tapi punya saya lebih bagus. Boleh enggak itu?
Hah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini melakukan transaksi namanya di atas transaksi saudara kita. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din." Jangan salah seorang di antara kalian melakukan transaksi di atas transaksi yang dilakukan oleh yang lain. Ya. Jadi biarkan dulu selesai. Ya, biarkan dulu selesai. Kalau ternyata deal dan sepakat, ya sudah, bukan rezeki Anda. Kalau ternyata tidak selesai, ya baru Anda masuk di situ. Jangan orang sementara transaksi kemudian kita masuk. Nah, ini yang biasa menimbulkan apa? Menimbulkan masalah. Ya, menimbulkan masalah. Dan ini yang menyebabkan banyak perkelahian, pertengkaran, percekcokan, itu gara-gara seperti ini. Ini bisa dari penjual, bisa juga dari pembeli. Kalau tadi kan penjual. Nah, dari pembeli juga. Jadi ada orang yang melakukan transaksi, disepakati 100.000, kemudian tiba-tiba datang orang lain. Dia bilang, karena dia juga butuh barang itu, dia katakan, saya beli 150. Padahal tadi sudah sepakat 100.000, tapi muncul orang yang kedua mengatakan, saya beli 150. Kecuali kalau transaksi jual belinya memang dibuka dengan sistem lelang. Ada namanya bai'ul muzayadah. Nah, itu memang bai'ul muzayadah sejak awal memang sudah diberitahukan. Siapa yang menawar barang ini dengan harga tertinggi, maka dialah yang berhak untuk mengambil barang itu. Itu tidak ada masalah kalau disepakati dari awal. Tapi kalau tiba-tiba ada orang yang melakukan transaksi jual beli, kemudian setelah itu ada pihak ketiga yang masuk, itu yang dilarang. Ya. Nah, ini jual beli yang ketiga. Ya. Keempat, ya, sebenarnya sama ya. Kalau tadi itu penjual, nah tadi kita sudah jelaskan juga adalah pada pembeli, asyira'u ala syira'. Ya. Itu yang keempat. Ya. Membeli barang sementara barang itu sudah dibeli oleh orang. Nah, itu ya. Dan ini juga sebenarnya sama dengan apa? Dengan melamar. Khitbah. Wala yakhtub ala khitbati akhihi. Tidak boleh dia melamar di atas lamaran saudaranya. Ini semua adab-adab Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian yang kelima ada namanya bai'ul 'ainah. Apa itu bai'ul 'ainah? Ya. Bai'ul 'ainah itu an yabi'a shakhsun sil'atan li akhar bi thamanin ma'lumin ila ajal. Summa yashtariha minhu al-ba'i bi thamanin hadir aqal. Wa fi nihayatil ajal yadfa'ul mushtari ats-thamana al-awwal. Ya. Nah, di sini contohkan seperti jual beli tanah, ya. Bi 50,000 yadfa'uha ba'da sana, thumma yashtariha al-ba'i' minhu bi 40,000 naqdan. Wa yabqa fi dhimmatihi al-50,000 yadfa'uha al-mushtari ala ra'si as-sanah. Ya. Jadi bai'ul 'ainah ini di antara jual beli yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah," kalau kalian telah melakukan transaksi jual beli al-'ainah, namanya jual beli al-'ainah, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian telah mengambil cambuk dari dari ekor-ekor sapi. Maksudnya ya, wa akhadtum adnabal baqar. Sebagian para ulama memaksudkan wa akhadtum adnabal baqar, kalian terlalaikan dengan sawah ladang kalian. Itu maksudnya adnabal baqar,
Itu dipakai untuk membajak sawah, untuk menggerakkan apa? Sapi itu dicambuk. Terus sebagian menafsirkan itu. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian itu kehinaan. La yanfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi itu konsekuensinya kalau kita itu melakukan transaksi jual beli al-inah. Apa jual beli al-inah itu? Menjual barang kepada seseorang dengan harga yang telah diketahui sampai batas waktu tertentu, tidak cash. Contohnya, saya jual HP ini, ya, si A menjual HP ini kepada si B, akan dibayarkan 1 bulan kemudian dengan harga berapa? 1 juta. Boleh enggak? Saya jual, A menjual HP kepada si B dengan harga 1 juta, dibayar bulan depan. Boleh tidak? Tidak ada masalah. Ini belum al-ina namanya, belum, ya. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu barang ini dibeli lagi oleh si A. Dibeli lagi oleh si A dengan harga yang lebih murah dan dibayar cash. Jadi tadi dijual berapa? 1 juta, dibayar kredit atau mau dicicil, atau yang penting 1 bulan dibayar, ya, 1 juta. Tapi setelah itu langsung barang ini dibeli lagi oleh si A. Mari itu HP, saya beli lagi, tapi dengan harga 800.000. Ini saya kasih uang cash. Jadi si A memberikan kepada si B 800 cash. Itu jual beli al-inah. Kenapa? Al-inah itu artinya formalitas saja, ini barang. Sebenarnya intinya si A meminjamkan 800.000 kepada si B, nanti dikembalikan berapa? 1 juta. Tapi ada barang sehingga kelihatannya jual beli. Padahal apa? Padahal riba. Al-inah itu salah satu bentuk jual beli yang di dalamnya terdapat unsur riba. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Idza tabaya'tum bil-inah. Kenapa? Karena memanfaatkan barang ini sebagai formalitas. Dijual 1 juta dengan bayar apa? Ditunda, ya, utang, kemudian dibeli lagi oleh si penjual. Dibeli lagi oleh si penjual dengan harga yang lebih murah. Maka ini riba. Tapi kalau dibeli oleh orang lain dengan harga yang lebih murah, boleh tidak? Tidak ada masalah itu. Jadi kalau si A menjual ini 1 juta, kemudian si B menjualnya kepada si C 800 cash, boleh tidak? Tidak ada masalah, karena tidak ada beda orangnya, ya. Beda orangnya. Ya. Yang tidak boleh itu, ini 2 orang, A dan B. Si A menjual ini, ya, dengan harga yang lebih tinggi, kemudian dibeli dengan harga yang lebih murah dan dibayar cash. Ya. Nah, dalilnya tadi, ya, dilarangnya jual beli al-inah. Ya. Nah, kemudian yang keenam, membeli atau menjual sesuatu sebelum, ya, qabla qabdihi, sebelum kita menguasai barang itu. Ya. Ini banyak terjadi. Saya beli beras dari di gudang.
Saya beli beras dari gudang, belum dikarungkan, masih apa? Masih di gudang. Sudah dibeli, saya sudah. Tapi belum saya kuasai beras itu, saya jual lagi. Boleh tidak? Dilarang oleh Rasulullah. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ibta'a ta'aman, siapa yang membeli makanan, fala yabi'hu hatta yaqbidahu, maka dia tidak boleh menjual makanan itu kepada orang lain kecuali dia telah menguasai, memegang. Yaqbid itu artinya dia sudah pegang, ya. Bagiannya itu sudah jelas milik dia, kemudian baru dijual. Jadi tidak boleh beras yang tadi kita transaksikan, kita sudah beli ya dari pedagang di gudang, kemudian setelah itu langsung kita buat iklan siapa yang mau beli beras. Padahal belum ketahuan mana milik kita. Dari beras yang itu belum dipisahkan dari gudang itu, mana milik kita. Tapi tiba-tiba kita sudah iklankan siapa yang mau beli beras. Saya punya beras sekian, mana berasnya? Belum Anda pegang. Meskipun sudah diakadkan. Maka ini termasuk di antara jual beli yang dilarang, menjual makanan yang belum kita kuasai qabla qabdihi. Kenapa? Karena ini yang bisa menimbulkan apa? Menimbulkan sengketa. Kalau belum dipisah, itu kan belum jelas mana milik kita. Sudah jelas belum milik kita? Itu beras masih apa? Bertumpuk di gudang, belum jelas mana milik kita. Nanti kalau sudah dikarungkan dan seterusnya, dipisahkan, dipindahkan, baru jelas itu milik kita. Meskipun sudah akad, sudah dibayar bahkan, tapi kalau belum dipindahkan, belum kita kuasai, maka tidak boleh dijual. Nah, tiba-tiba gudangnya kebakaran. Anda belum kuasai barang itu. Siapa yang dituntut? Ya kan, makanya luar biasa syariat kita ini atur sedemikian rupa supaya tidak terjadi salah satu hal yang menyebabkan transaksi jual beli itu dilarang kalau bisa menimbulkan apa? Kemudaratan. Ini kan bisa menimbulkan kemudaratan. Dipertegas lagi dalam hadis Zaid bin Sabit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'as sila. Rasulullah melarang menjual barang haitsu tubta, di tempat di mana barang itu dibeli. Ya, kita beli barang di satu tempat, kemudian tidak boleh di tempat yang sama kita jual lagi barang itu. Harus kita pindah dulu. Harus kita pindahkan barang itu dulu. Ya, hatta yahuzahat tujar ila rihalihim, sampai pedagang itu mengambil barang itu ke kendaraannya. Dulu kan orang pakai mengambil barang itu pakai unta ya, pakai unta. Jadi nanti kalau sudah dipindahkan ke unta kita, ke kendaraan kita, baru barang itu boleh karena sudah jelas mana milik kita. Ya. Intinya bahwa tidak boleh kita menjual barang sebelum kita kuasai barang itu. Meskipun kita sudah beli. Ya, meskipun kita sudah beli. Ya. Kita beli tanah. Kita beli tanah, gelondongan. Di situ tanah ada ratusan hektar. Kita beli 10 hektar. Di situ ada 100 hektar. Kita beli 10 hektar. Tapi yang 10 hektar itu belum ada batasan-batasannya. Mana yang 10 hektar? Boleh enggak kita jual? Saya punya tanah 10 hektar, mau enggak beli? Masih murah ini harganya. Iya, ada yang beli. Tapi ternyata setelah dibeli, ternyata milik kita yang paling belakang. Karena tidak jelas. Enggak boleh. Nanti kalau sudah dipatok, jelas pembatasannya, muncul sertifikatnya atau muncul tanda-tanda penguasaan kita kepada harta. Kalau tanah itu kan ada tanda buktinya apa macam-macam. Barulah kita
boleh jual. Kalau belum ada seperti itu apa ini? Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi jangan melakukan transaksi jual beli kepada barang yang sebenarnya belum kita kuasai. Sudah masuk waktu? Hah? Iya. Yang ketujuh, menjual buah-buahan di atas pohon sebelum waktunya menandakan kematangan. Nah, itu juga dilarang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, naha an bai'is samar hatta yabdua silahuha atau salahuha. Rasulullah larang kita jual apa? Jual buah-buahan sampai di atas pohon, ya, di atas pohon sampai buah itu menunjukkan tanda-tanda kematangan. Ini saya kira sudah berapa kali kita jelaskan. Itu juga tidak boleh. Ya. Nahal bai wal mubta, dua-duanya dilarang. Penjual dan pembeli dua-duanya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini yang bisa menimbulkan sengketa. Datang ke sawah, padinya masih apa? Masih hijau. Dia bilang, saya beli mie. Ini satu petak ini saya beli semua. Boleh enggak? Ya, Rasulullah jelaskan, ya. Ara'aita in mana Allahu samara bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau sekiranya Allah menakdirkan buahnya tidak jadi? Ya. Bagaimana sekiranya, kata Rasulullah. Ini Rasulullah yang bilang. Ara'aita law mana Allahu samara. Kalau sekiranya Allah menakdirkan buahnya tidak jadi. Fabima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Apa yang menyebabkan engkau menghalalkan harta saudaramu gara-gara itu? Kan tidak ada. Ya. Maka tidak boleh kita melakukan transaksi yang seperti ini. Yang terakhir para jamaah sekalian, yang ke-8 dalam kitab ini adalah jual beli an-najash. An-najash. Naha dari Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin najash. Rasulullah melarang transaksi jual beli an-najash. Apa itu an-najash? Di sini dikatakan an yazida shakhsun fi samani sil'atil ma'ruda lil bai' wa la yuridu shira'aha innama liyughirra ghairahu biha wa yuraggibuhu fiha wa yarfa'u si'raha. Jadi ada orang yang sengaja menawar barang. Menawar barang itu, ya, ini di pedagang, dia menawar barang, tapi maksudnya bukan untuk membeli barang. Untuk mempengaruhi orang lain supaya menawar lebih mahal. Apa namanya? Saya tidak tahu apakah kepala telang atau apa. Ya jelas, ya. Begitu, itu ininya. Baik dia sudah sepakat, rata-rata memang sudah sepakat, ya, dengan siapa? Dengan penjual, atau tidak sepakat sebenarnya. Dan bisa juga ini terjadi dalam jual beli lelang. Ini juga bisa terjadi dalam jual beli lelang. Sengaja ada orang yang dipasang untuk menawar supaya mempengaruhi orang menawar lebih tinggi. Padahal sebenarnya barang itu ya biasa-biasa saja. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah. Naha an bai'in najash. Dilarang kita melakukan transaksi an-najash. Karena di dalamnya ada unsur penipuan. Ya, memudaratkan orang lain. Nah, ini diantara bentuk jual beli yang dilarang di dalam agama kita. Dan tentunya ini hanya contoh saja. Contoh-contoh yang pada intinya jual beli itu dilarang karena beberapa hal tadi yang kita jelaskan. Pertama, karena dia menyia-nyiakan, menyebabkan kita lalai dari sesuatu yang lebih penting. Kemudian yang kedua, bisa menimbulkan kemudaratan. Yang ketiga, karena bisa mengandung dalamnya ada unsur riba. Dan yang keempat, karena menimbulkan ada unsur ketidakjelasan. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan satu atau dua. Iya, silakan. Berhubungan dengan pertanyaan tadi, saya kan biasa
tidak mengikuti. Ya tidak ada masalah. Anta musafir dan yang penting jangan depan masjid. Bukan depan masjid, tidak ada masalah. Iya. Yang membeli perempuan, yakin ya? Iya. Kalau ada laki-laki jangan disuruh beli. Pergi ke masjid kita dulu. Nanti sudah sholat, mau datang lagi sini. Iya, oke. Pertama musafir. Dan sebaiknya hindarilah hari Jumat. Ya, sebaiknya hindari hari Jumat. Yang belakang ya. Silakan. Iya. Iya, kita enggak usah sebut merek sebenarnya. Ya. Iya. Ya. 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 Oke. Ada barang-barang para jamaah sekalian yang sudah jelas bentuknya dan sifatnya. Cuma persoalannya sebenarnya apakah barang itu ada atau tidak? Itu masalahnya juga tetap. Jadi, ya. Ya, saya tahu ada barangnya. Apakah ada pada waktu yang diminta? Ya, kan bisa saja terlambat, bisa. Nah, itu kan keterlambatan saja bisa menimbulkan masalah. Maka sebenarnya boleh di apa istilahnya orang PO. Boleh, tapi kita katakan sudah persyaratkan mohon dimaafkan kalau ternyata ada keterlambatan atau apa. Dipersyaratkan seperti itu. Atau ada perjanjian, kalau ternyata terlambat boleh saya kembalikan uangnya supaya lebih aman. Ya, supaya lebih aman. Jadi secara hukumnya kalau seperti itu boleh. Meskipun sudah ada ininya, tapi kan kita tidak tahu itu ekspedisi, jangan-jangan tenggelam kapalnya di laut atau apa masalah kan tidak tahu. Ya, jadi memang sebaiknya kalaupun sudah dipesan sama orang kasih persyaratan, ya, kasih persyaratan bahwa kalau ada terjadi sesuatu maka boleh saja dibatalkan. Ya, itu bagus. Ya, seperti itu. Wallahu alam. Cukup ya? Masih ada? Iya, digabung aja cepat. Dropshipper. Iya. Ya. Ya. Jadi kita membantu untuk apa? Menjualkan barang. Tapi dia transfernya kemana? Pembeli ke kita. Dan pemilik barang sudah izinkan kita untuk terima pembayaran. Tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Iya, tapi diwakilkan kepada kita untuk menjualkan. Iya, reseller, dropshipper juga sebenarnya sama. Ya, kalau reseller biasanya dia sudah punya stok juga. Iya, kalau dropshipper tanpa modal biasanya, modal rekening saja. Oke, yang terakhir ya. Ya? Ya. Ya. Enggak, maksudnya bagaimana? Ya.
Ya. Ya. Iya. Ongkos transfer ya. Ongkos transfer. Iya. Sama juga kalau kita transfer. Ada ongkos transfernya 6.500. Ya. Iya, iya. Tidak ada masalah gitu. Iya, iya. Iya. Maksudnya antum persoalannya ongkos transfer, biaya transfernya kan, biaya transfer. Kalau kita ngirim sesuatu, antum butuh uang 10 juta, iya, sama kan kita ada ongkos transfer kan. Kalau kita transfer biasa, lain bank, kan ada biaya transfer kan? Iya. Nah, biaya transfernya itu yang kita negosiasi. Iya. Tidak ada masalah sebenarnya. Selama biaya transfernya masuk akal. Ya, masuk akal. Ya. Biaya transfer, dia transfer uang ke kita kan? Iya. Iya, saya paham daripada dia pergi ke ini. Iya. Makanya itu biaya, tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada. Jasa. Iya. Iya. Nah. Dan tidak mungkin kita mau kasih uang kita, kemudian kapan-kapan saja. Tidak mungkin juga seperti itu. Ada biayanya kan? Sama kalau kita ke ATM dipotong juga biaya transfer sama. Iya. Iya. Oke. Pertama biayanya harus dikesepakati, biaya itunya, kemudian tidak berlebih-lebihan. Iya, masuk akal maksudnya. Iya. Wallahu taala alam. Saya kira demikian. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.